Selamat datang kembali di YouTube channel gue Cerita Ola. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue dalam menemukan arti kebahagiaan. Tapi teman-teman ya, di sini gue berbicara bukan berarti kalau gue itu udah 100% menemukan kebahagiaan. Karena hidup gue juga masih up and down, bahkan gue juga memang sudah didiagnosa dengan gangguan depresi sejak tahun 2009 oleh psikiater gue. Dan gue banyak mengalami episode depresi, mengalami kekambuhan, dan itu kebanyakan terjadi setiap tahun. Selalu gue mengalami minimal 1 kali episode depresi yang berlangsung bisa sekitar 2-6 bulan. Nah, gue juga waktu itu mengalami episode depresi terparah di tahun 2015, tapi justru disitulah gue menemukan arti kebahagiaan itu. Ternyata kebahagiaan itu bukan datangnya dari luar, tapi dari dalam hati kita. Nah, gue di sini juga berbicara berdasarkan pengalaman gue aja dan dari pelajaran-pelajaran yang gue petik dari pengalaman hidup gue sendiri. Jadi bisa aja teman-teman gak setuju, ada juga mungkin yang bisa akhirnya terinspirasi dari cerita gue. Karena gue sendiri orangnya yang bisa belajar dari apa aja. Misalnya kadang-kadang kan kita suka ada lihat tuh di himpitan batu, suka ada tumbuh-tumbuhan kecil, terus bisa ada berbunga gitu kan. Itu pun bisa gue pelajari bahwa kalau ternyata kita hidup itu walaupun kita terhimpit, kadang-kadang kita masih bisa berkembang, kita masih bisa berbunga dan bertumbuh. Nah, gue juga pernah mendapatkan makna dari kebahagiaan dan cara bersyukur dari anak gue ketika dia masih TK. Sekarang anak gue ini udah tahun depan udah mau masuk kuliah. Dia sekarang kelas 3 SMA. Jadi waktu anak gue masih TK itu gue pernah rayain ulang tahun dia di sekolah. Dan teman-temannya kan banyak yang ngasih kado kan. Nah, ketika pulang, ketika dia buka kado-kado itu, gue sengaja tidak merespon apapun kado-kado itu. Jadi gue bukannya berarti nggak merespon datar sama sekali, nggak kayak gitu. Tapi gue maksudnya nggak merespon itu, gue nggak merespon yang negatif. Gue tidak menjudge barang-barang yang diberikan temennya itu dari harga ataupun dari seberapa nilai dari kado itu. Karena kita tidak bisa dipungkiri juga ya, sebagai orang dewasa pasti kita mikir bahwa kebahagiaan itu kita nilai dari harganya, dari seberapa banyak yang kita dapat, dari seberapa banyak yang kita peroleh, dari seberapa mewahnya rumah kita. Kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri juga kita banyak yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang yang merasa kecukupan pun, yang hidupnya berlimpah harta, belum tentu merasakan kebahagiaan. Ya mungkin dia bisa bahagia dengan fasilitas yang dia punya, karena akan lebih mudah kan kalau dia punya mobil, dia lebih gampang untuk bepergian. Kalau dia punya uang yang banyak, dia bisa mau kemana aja, dia mau beli apa aja, itu bisa terpenuhi. Tapi kadang-kadang kebahagiaan di dalam batin itu belum tentu dirasakan oleh semua orang yang merasa kecukupan. Nah, waktu ketika anak gue mendapatkan kado itu, gue tidak merespon jika kado itu kita otomatis menganggap ya kok cuma begitu gitu kan. Jadi karena gue mikirnya waktu itu anak gue masih kecil, waktu itu masih umur sekitar 4 atau 5 tahun ketika dia masih TK kan. Oh, 5 tahun dia, ketika umur 5 tahun dia gue rayain di sekolahnya. Jadi gue pikir gue gak mau memasukkan racun ibaratnya kan, dengan menilai kenapa cuma itu doang, kenapa cuma ini doang gitu. Jadi gue membiarkan aja dia berpikir sendiri gitu kan. Nah, ketika dia buka kado, namanya anak kecil kan, kita pun sekarang mendapatkan kado pun pasti kelihatannya excited kan. Nah, ketika dia membuka kadonya satu persatu, dia selalu senang, selalu dia mensyukuri apapun yang diberikan temannya, mau yang bagus sampai yang termurah pun dia selalu mensyukuri. Nah, dari salah satu kado itu, jadi anak gue itu mendapatkan 1 buah kado yang berisi 3 buku tulis.
Jadi anak gue itu sekolah, dan di sekolahnya itu menjual buku tulis dari sekolahnya sendiri, jadi nggak bisa pakai buku tulis dari luar. Nah, waktu itu harga buku tulis itu sekitar 2.500, dia mendapatkan 3 buah buku tulis. Kalau kita mau nilai dari harga kan, itu kan cuma murah gitu kan, cuma kok cuma ngasih kado 3 gitu. Tapi gue diemin aja, dan ternyata anak gue punya respon yang baik, dan gue kagum sama anak gue. Ketika dia buka kado itu, begitu dia lihat isinya 3 buah buku, dia bilang sama gue, "Mama, teman aku baik banget ngasih 3 buah buku. Pasti teman aku ini ngasih aku buku karena dia mau aku pinter, dia mau aku belajar." Dan di situ gue bilang, "Oh iya ya, teman kamu baik ya." Dan di situ gue bangganya, anak gue ternyata bisa melihat itu sesuatu yang berguna. Dia menganggap temennya itu baik, dan dia menilai itu sesuatu yang positif. Di situ gue juga akhirnya belajar untuk menambahkan rasa syukur di dalam diri gue. Ternyata ya kalau kita menghargai sesuatu atau kebaikan orang sekecil apapun itu, ternyata itu bisa membuat kita bahagia, dan ternyata itu memang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa cukup, kita ngerasa bahagia, sekecil apapun kebaikan orang atau semurah apapun barang yang diberikan, kita nggak melihat itu dari nilainya, tapi kita lebih mensyukuri, dan itu bisa membuat kita bahagia. Nah, stigma terhadap orang dengan gangguan depresi juga terkait dengan kebahagiaan. Banyak yang berpikir tentunya pastinya ya tentang orang dengan gangguan depresi itu adalah orang yang kurang bahagia. Memang gue akui kalau gue sedang mengalami episode depresi, gue nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan banyak orang yang berpikir bahwa orang dengan gangguan depresi adalah orang yang tidak beriman dan juga tidak bersyukur. Padahal nggak begitu, nggak ada hubungannya sama itu. Karena gue sendiri nih, kalau gue bisa ngomong, gue ini termasuk orang yang bersyukur. Karena pengalaman gue yang di masa lalu pun aja gue anggap itu sebagai jalan yang memang harus gue tempuh dan membuat gue sekarang menjadi kuat gitu. Gue kadang-kadang berpikir kalau gue tidak mengalami kepahitan-kepahitan di masa lalu, mungkin gue nggak akan sekuat ini saat ini gitu. Jadi gue selalu bersyukur, dan menurut gue ya orang yang menganggap orang dengan gangguan depresi itu tidak bersyukur, itu salah banget. Nah, gue cerita tentang pengalaman gue ketika gue mengalami gangguan depresi di tahun 2015. Saat itu gue sedang parah-parahnya, dan gue juga punya pikiran untuk bunuh diri, gue pikiran untuk mengakhiri hidup gue, juga pikiran untuk menyakiti diri gue sendiri, sampai akhirnya gue menato badan gue. Jadi di sini juga gue sekalian menjelaskan ke teman-teman bahwa kita jangan menjudge orang sembarangan. Karena misalnya kita gini, kita ngelihat orang bertato, kita langsung mikir, orang bertato itu nggak bener apa segala macem. Ternyata gue sendiri pun, kenapa gue bisa punya tato? Ternyata gue itu buat mengalihkan ketika gue mau mengakhiri hidup gue sendiri. Jadi karena gue pikiran bunuh diri begitu kuat, jadi akhirnya gue lari ke tato. Jadi kita nggak boleh ngejudge orang sembarangan, karena kita nggak tahu apa yang mereka alami dan kenapa mereka bisa melakukan hal itu gitu kan. Ya kalau misalnya apa yang dia lakukan terkait dengan gangguan yang dia alami itu merugikan orang lain, apalagi tindakan kriminal, tentu kita nggak bisa membiarkan begitu aja kan. Tapi kalau misalnya hanya dari penampilan atau dari sifatnya yang mungkin nyebelin menurut kita, aneh menurut kita, nah itu kita mungkin bisa lebih empati lagi kalau kita mengerti tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi ketika tahun 2015 itu, ketika lagi parah-parahnya itu, gue sampai ribut juga di kantor sama bos gue. Nah itu gue udah bener-bener parah banget. Jadi gue mikir antara gue bunuh diri atau gue mau berantem sama orang pun gue gak takut gitu kan. Nah akhirnya saat itu gue berpikir untuk pergi ke Bali, untuk mencari kebahagiaan dulu gue pikirnya kan. Gue pikir gue mau menjauhi semua yang ada, gue mau langsung gue pergi ke Bali saat itu kan. Jadi hari itu udah parah-parahnya banget. Besoknya gue pergi ke Bali, dan sampai Bali gue tuh nangis terus kan, di pesawat juga gue nangis terus, sampai di hotel gue udah agak tenangan dikit, dan gue akhirnya duduk di dekat kolam renang gitu kan. Terus gue mikir, karena tujuan gue waktu itu mencari kebahagiaan kan, gue pikir gue mau mencari kebahagiaan di Bali.
Ternyata pas gue udah sampai Bali, gue tuh nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue diem, gue mikir ngapain gue kesini kan, udah buang duit, terus udah gitu juga gue menyesali gue berantem sama bos gue, terus gue menyesali juga kenapa gue mesti ninggalin anak gue, terus gue jadi banyak penyesalan. Akhirnya apa, gue tambah depresi, gue tambah sedih, gue tambah nangis, gue makin berasa hidup gue tuh nggak berharga. Tapi justru disitulah gue akhirnya bisa berpikir, di saat keadaan gue dalam episode depresi terparah itu, malah akhirnya gue bisa mikir bahwa kebahagiaan itu nggak perlu kita cari sampai jauh-jauh ke kemana gitu kan. Ya mungkin kadang-kadang kita pergi ke satu tempat untuk relaxing, memang benar, untuk kita untuk buat bisa nyantai, memang bisa buat nyantai. Tapi ternyata kalau kita memang intinya buat mencari kebahagiaan, ini berdasarkan pengalaman gue aja ya, ternyata kita nggak bisa dapetin dari situ. Ternyata kita semakin mencari kebahagiaan dari luar, maka kita nggak bakalan bisa menemukan, malah kita akan merasa tambah hampa. Karena menurut gua, kebahagiaan yang kita cari dari luar itu mungkin ya sesaat akan membuat kita bahagia, tapi itu sifatnya hanya sementara, dan ketika itu hilang, itu pudar, kita malah akan merasakan hampa lagi, kita akan merasakan tidak bahagia lagi. Jadi ya kita mesti menemukan itu sendiri dulu, kita melakukan ibaratnya mendirikan fondasi kebahagiaan itu dari dalam hati kita sendiri. Jadi gue di situ jadi berpikir, ternyata kebahagiaan itu bukannya kita cari jauh-jauh, bukannya ada dari luar, dari mana. Karena kalau kita juga mengharap kebahagiaan itu misalnya dari orang gitu kan, kita mau dapat pasangan seperti ini, kita mau punya teman seperti ini, kayaknya kita bahagia. Nah kalau kita begitu terus, kalau menurut ini gue cerita berdasarkan menurut gue sendiri ya, kalau kita begitu terus, kita akan justru menyerap energi orang sebenarnya, tapi kita sendiri itu nggak akan pernah ngerasa penuh, nggak pernah ngerasa bahagia, tapi kita malah bisa jadi membuat orang lain menderita karena kita mengorek terus. Jadi kayak kita mengais terus kebahagiaan itu, dan kita minta orang itu, kita berharap secara nggak sadar, kita berharap orang itu bisa membahagiakan kita. Dan saat harapan kita tidak terpenuhi, akhirnya kita malah merasa kecewa, dan malah bisa juga orang itu akan menjauh dari kita gitu. Jadi itu sih menurut gua. Dan ternyata akhirnya setelah gue berpikir, nah gue juga akhirnya pas di saat itu gue nggak sengaja juga ketemu spiritual healer di Bali. Tapi gue mungkin nanti akan ceritakan di video berikutnya tentang pengalaman gue ketemu dengan spiritual healer di Bali yang waktu itu cukup membantu gue. Dari beliau gue akhirnya belajar tentang meditasi mindfulness, dan setelah itu akhirnya gue bisa belajar, gue bisa menikmati kebahagiaan, dan gue bisa merasakan ternyata kebahagiaan itu mungkin adanya di sekitar kita, seperti keluarga kita, atau misalnya kita punya hewan peliharaan, mungkin itu bisa membuat kita bahagia dan itu tidak mengeluarkan biaya kan. Dan mungkin juga kita dengan bercocok tanam, itu juga mungkin bisa membuat kita bahagia. Ternyata hal-hal simple, hal-hal yang murah ternyata malah bisa membuat kita bahagia. Intinya kadang-kadang kebahagiaan itu ya adanya di dalam diri kita sendiri gitu. Mungkin kita pernah dengar juga kan, sering banyak kata-kata bijak yang bilang katanya, semakin kita diam, kita mendengarkan diri kita sendiri, kita terdiam, kita mendengarkan diri kita sendiri, malah di situ justru kita akan mendapatkan lebih banyak dan mengetahui lebih banyak tentang apa yang diri kita butuhkan. Dan ternyata sebenarnya kebahagiaan itu ya adanya di dalam hati kita sendiri. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini aja cerita tentang pengalaman gua dalam menemukan arti kebahagiaan itu sendiri. Nah, mungkin di video berikutnya gue akan menceritakan tentang perjalanan gue ketika gue bertemu dengan spiritual healer di Bali. Tapi spiritual healer ini bukannya dukun ya. Beliau ini seperti orang yang
mencapai pikiran yang bijaksana yang akhirnya bisa membantu kita menemukan makna atau arti dalam kehidupan kita, ataupun menemukan arti kebahagiaan yang ternyata selama ini kita cari-cari di luar tapi ternyata ada di dalam hati kita sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. Bye bye.